Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Alfiani Nursoba dari Prodi PIAUD 2B akan menerangkan atau mendongengkan sedikit cerita, yaitu kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu bernama sahabat Bilal bin Rabah. Di antaranya kisahnya yaitu kisah perjalanan dan perjuangan Bilal bin Rabah. Beliau adalah seorang muazzin Rasulullah SAW. Beliau memiliki banyak kisah yang menarik. Di antaranya adalah sebuah perjuangan mempertahankan akidah ajaran Nabi SAW dan akidah para tabi'in dan para alim ulama. Bilal dilahirkan di kota As-Surah sekitar 43 tahun sebelum hijrah, dan ayahnya bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah. Ibunya seseorang budak yang berkulit hitam dan tinggal di Mekah, dan karena ibunya berkulit hitam, dia dijuluki dengan nama Ibnu Saudah, yang artinya putra berkulit hitam. Kemudian Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura, yaitu Mekah. Lalu seketika itu ayahnya meninggal dunia. Beliau diwariskan oleh Umayyah bin Khalaf. Dia adalah tokoh kafir Quraisy. Seketika itu di kota Mekah diterangi cahaya agama baru dan Rasul yang agung. Setelah itu mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Seketika itu Bilal adalah termasuk orang yang pertama yang memeluk ajaran Islam. Beberapa orang telah mendahulunya memeluk agama baru, seperti Ummul Mukminin Khadijah bin Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir. Bersama ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Aswad, Bilal merasakan penganiayaan orang yang musyrik, seperti penganiayaan berupa kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun dia sebagai hamba yang lemah selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah dan ajarannya. Kaum yang tertindas itu disiksa oleh orang kafir Quraisy yang berhati sangat kejam, seperti Abu Jahal yang telah membunuh Sumayyah. Secepat itu sebelum membunuh Sumayyah, dia seketika itu menghina dulu. Setelah dia menghina dan mencaci makinya, beliau tongkatnya itu menusuk ke perutnya sampai tembus di dalam punggungnya. Seketika itu Sumayyah meninggal dunia. Lalu Abu Jahal sangat bergembira tanpa rasa belas kasihan yang telah membunuh Sumayyah. Apa alasannya? Alasannya Sumayyah tidak mau mengikuti ajaran kafir Quraisy dan tidak mau mengikuti ajaran Abu Jahal, melainkan Sumayyah selalu mengikuti ajaran Nabi dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetap disiksa oleh para kaum Quraisy, para sahabat Abu Jahal serta pengikutnya. Beliau selalu berdoa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia juga berdoa kepada junjungannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa agar dia selalu diberi kesabaran dan diberi kelancaran atas memperjuangkan akidah Nabi Muhammad SAW. Seketika itu beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas ketika itu sebagian kafir Quraisy akhirnya masuk Islam.
tanpa Bilal sadari, Bilal sangat bahagia. Bilal sangat bahagia. Bilal bin Rabah disiksa oleh kafir Quraisy. Dia selalu disiksa tiap hari, tiap malam. Lalu dia juga tanpa henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berkat kesabaran Bilal yang ingin selalu memperjuangkan agama Allah dan Rasulnya dengan penuh keuletan dan belas kasihan serta pemaaf atas kejahatan kafir Quraisy kepada Bilal dan rombongannya. Dan pada akhirnya rombongan sebagian kaum Quraisy memeluk agama Islam. Demikian kisah ini akan disimpulkan. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bilal telah memperjuangkan agama di akidah Allah. Yang kedua, Bilal telah bersabar atas penderaan dan siksaan oleh kaum Quraisy. Yang ketiga, dia selalu bertawakal serta berdoa, bersabar, dan akhirnya kaum Quraisy sebagian masuk Islam. Inilah berkat kesabaran dan ketakwaanlah beliau akhirnya berhasil membawa akidah ke jalan yang lebih benar lagi. Semoga manfaat dan bisa diambil hikmahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.